Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Nina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Setiap orang berhak dicintai oleh kedua orang tuanya, baik anak kandung, adopsi, maupun anak tiri. Setiap anak berhak mendapatkan afeksi dari orang tua mereka. Namun apa yang terjadi jika salah satu atau kedua orang tua lebih memilih harta dibanding anaknya sendiri? Hal ini dilakukan oleh orang tua dari Sheena Bora yang bernama Indrani Bora, seorang ibu yang serakah dan penuh dengan tipuan. Tidak hanya itu, ia juga memiliki masalah yang kompleks seperti keluarga yang disfungsional, komplikasi dengan media dan uang, dan sistem pengadilan yang janggal di India. Kasus ini tentu menjadi salah satu kasus yang menarik untuk didengar. Indrani tinggal di India, di sebuah negara dengan isi yang beragam. Negara tersebut tidak hanya memiliki ragam fauna dan flora yang variatif, tetapi juga berbagai kultur dan budaya. Meski India merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi terbesar, penduduknya tetap ramah satu sama lain. Indrani memiliki anak, bernama Sheena. Sheena lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1987 di sebuah kota yang sibuk. Ayahnya bernama Siddhartha Das dan ibunya bernama Pori Bora yang nantinya mengganti namanya menjadi Indrani. Kedua orang tua mereka bertemu semasa kuliah dan mereka dikaruniai dua orang anak, yaitu Sheena sendiri dan kakaknya Mikhail. Sayangnya hubungan mereka berjalan terlalu cepat, sehingga tidak lama setelah Sheena lahir, kedua orang tuanya bercerai. Salah satu penyebab perceraiannya adalah karena kedua orang tua mereka memiliki dua pekerjaan yang berbeda. Ayahnya tidak memiliki pekerjaan, sementara ibunya berambisi tinggi dan memiliki cita-cita untuk hidup mewah di kota. Semenjak perceraian kedua orang tuanya, Sheena dan kakaknya tinggal di sebuah pedesaan bersama dengan kakek dan neneknya. Hal ini terjadi karena Indrani, ibu Sheena, ingin fokus mencapai cita-cita dan mimpinya. Pada tahun 1996, Indrani bersama koleganya, Sanjeev Khanna, membangun sebuah perusahaan rekrutmen bernama INX Service. Sanjeev sendiri tidak hanya seorang kolega bagi Indrani, tetapi juga seorang suami baru. Hubungan mereka berjalan dengan mulus awalnya, tetapi lama-kelamaan hubungan mereka hanya sebatas bisnis. Pada 2002 mereka pun bercerai dan tidak lama Indrani menikahi suami ketiganya, Peter Makajaya. Peter sendiri merupakan seorang CEO dari perusahaan media besar di India. Artinya, Peter memiliki banyak koneksi, banyak kekuasaan, serta banyak uang. Bukan kebetulan jika perusahaan Indrani, INX Service, mulai naik daun dan bertumbuh dengan pesat. Meski demikian, Indrani dan mantan suaminya, Sanjeev, menjaga hubungan mereka dengan profesional dan hanya sebatas bisnis saja. Semua nampak berjalan dengan lancar bagi Indrani, namun ia melupakan satu hal besar, yaitu anak-anaknya. Ketika Indrani sibuk mencari pasangan dan membangun bisnis, anak-anaknya tumbuh besar di pedesaan bersama dengan kedua orang tua Indrani. Hal ini membuat Sheena, anak kedua Indrani, menjadi benci pada ibunya sendiri. Ia tidak merasa disayang dan mulai menaruh dendam pada ibunya. Pada tahun 2006, ketika Sheena cukup dewasa untuk merantau, Sheena pergi ke Mumbai, tempat di mana ibunya tinggal. Sheena memutuskan untuk mengambil pendidikan yang lebih tinggi sambil mencoba menghabiskan waktu bersama dengan ibunya. Dalam beberapa minggu, ia mengontak ibunya untuk meminta tinggal bersamanya sambil menyelesaikan kuliahnya di bidang seni. Ibunya mengizinkan, tetapi dengan satu syarat yang janggal. Sheena harus memperkenalkan dirinya sebagai adik bungsu Indrani kepada siapapun yang masuk ke rumah Indrani. Sepertinya Indrani tidak ingin siapapun tahu hubungan asli mereka. Meski syarat ini terdengar janggal bagi Sheena, ia mengiyakan permintaan ibunya dan mereka tinggal bersama. Waktu berlalu dan tahun berganti. Banyak momen yang telah terjadi. Peter, suami Indrani, memiliki dua orang anak dari pernikahan sebelumnya, dan ternyata Sheena jatuh cinta pada salah satu anaknya. Sheena mulai berpacaran dengan Rahul, dan hubungan mereka diketahui oleh Indrani. Indrani sendiri tidak begitu senang mendengar kabar ini, karena mereka sebenarnya saudara tiri. Meski mereka tidak berhubungan secara biologis, tetapi di mata Indrani, mereka seharusnya menjadi saudara tiri. Indrani pun mengirimkan Sheena kembali ke pedesaan dengan harapan Sheena mulai mengerti perspektif Indrani. Anehnya, tidak lama setelah Sheena pulang, ia mulai sakit. Indrani pun mulai mengirimkan obat-obatan kepada Sheena secara berkelanjutan,
Rahul, kekasih Sheena, menjual seluruh harta yang ia punya untuk menjenguk Sheena. Setelah beberapa saat menjaga Sheena, Rahul pun merasa ada yang janggal. Jika Sheena telah mengkonsumsi obat dalam waktu yang lama, mengapa Sheena tidak kunjung sembuh, tetapi justru semakin parah kondisinya? Rahul pun membawa Sheena berkunjung ke dokter dan ternyata obat yang diberikan oleh Indrani, yang digunakan untuk pasien skizofrenia atau pasien yang memiliki gangguan mental. Mengetahui hal ini, Sheena mulai menghentikan semua medikasi dari ibunya dan ia langsung membaik dalam semalam. Kejadian tersebut menciptakan dinamika baru di keluarga Indrani. Rahul dan Sheena menyadari bahwa mereka saling mencintai dan mulai hidup bersama. Mereka memastikan Indrani tidak bisa menyentuh mereka. Pada tahun 2011, Sheena dan Rahul bertunangan. Tentu saja kabar ini membuat Indrani tidak tenang. Meski demikian, Indrani saat ini menjalani hidup yang ia impikan. Saat itu, Indrani merupakan CEO dari INX Group dan memiliki berbagai rekening yang tersebar di luar negeri. Semua orang sudah tahu bahwa orang kaya bisa menciptakan uang dari uang yang mereka punya, meski kadang dengan cara yang tidak halal, termasuk apa yang akan dilakukan oleh Indrani. Suatu hari, Indrani mengundang Sheena untuk makan malam. Meski hubungan mereka tidak baik, Sheena memutuskan untuk datang dan makan malam bersama ibunya. Rahul mengantarkan Sheena ke apartemen Indrani dan melihat Indrani sedang bersama dengan 3 orang yang tidak ia kenal. Salah satu dari pria tersebut adalah Sanjeev, mantan suami Indrani. Ketika pamit, Sheena mengatakan bahwa ia akan segera pulang begitu selesai makan malam. Namun setelah beberapa jam, Sheena tidak bisa dihubungi. Sheena juga mengirimkan pesan teks kepada Rahul dan mengatakan bahwa ia akan menginap di apartemen ibunya meski sebelumnya tidak sabar ingin segera pulang. Kejanggalan ini terus berlanjut selama beberapa hari. Rahul terus menelepon dan mengirimkan pesan teks kepada Sheena, tetapi ia kerap mendapatkan balasan yang janggal. Setelah beberapa hari, Sheena tiba-tiba mengatakan melalui pesan teks bahwa ia tidak ingin bersama dengan Rahul lagi karena telah menemukan seseorang yang baru. Rahul juga mengetahui bahwa Sheena mengundurkan diri di tempat kerjanya melalui email. Semua terjadi seolah Sheena berusaha memutuskan hubungan dengan siapapun yang ada di hidupnya. Setelah seminggu menerima kejanggalan dari tunangannya, Rahul mulai mencari-cari Sheena dengan bantuan eksternal. Ia akhirnya memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi. Namun polisi langsung menolak untuk membantu Rahul. Seluruh polisi yang ia temui menolak Rahul untuk mencari tahu, bahkan menolak untuk mengecek keberadaan Sheena. Mereka semua mengatakan bahwa Sheena adalah wanita yang dewasa yang bisa menjalankan hidupnya sendiri. Rahul pun menanyakan di mana keberadaan Sheena pada Indrani. Indrani mengatakan bahwa Sheena telah pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikannya. Indrani juga mengatakan bahwa Sheena sudah tidak ingin bertemu dengan Rahul. Minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun. Rahul tidak mendengar kabar dari Sheena yang menghilang begitu saja selama 3 tahun. Namun hal ini segera berubah ketika ada satu berita yang tiba-tiba membuka kembali kasus ini. Pada 2015, Shamfar Rai dilaporkan sedang membuang sebuah tas yang berisi senjata api. Pria tersebut dibawa untuk diinterogasi oleh polisi. Ternyata Shamfar pernah bekerja sebagai supir Indrani dan mengaku hanya menjalankan perintah dari atasannya. Shamfar berusaha membuktikan ketidakbersalahannya dengan cara mengekspos kejahatan yang dilakukan 3 tahun sebelumnya oleh atasannya. Ia mengaku bahwa ia menyetir atasannya ke sebuah TKP di mana sebuah pembunuhan terjadi 3 tahun sebelumnya. Ia juga mengaku bahwa ia terpaksa melakukannya karena Indrani berjanji akan membayar biaya pendidikan serta kesehatan seluruh keluarganya. Shamfar pun tergiur dengan tawaran tersebut. Selain itu, ia tidak perlu membunuh siapapun, cukup menyupir atasannya saja. Shamfar mulai menceritakan dengan detail apa yang terjadi 3 tahun lalu, tepatnya pada 24 April 2012. Indrani, Sanjeev, dan dirinya menjemput Sheena dari sebuah universitas di Mumbai. Sheena pun duduk di sebelah ibunya dan ia ditawari minum oleh ibunya. Tidak lama, Sheena mulai hilang kesadaran dan mobil mereka berjalan menuju tempat yang sepi. Saat itu, Sanjeev bergabung dengan Indrani di kursi belakang dan menyuruh Shamfar untuk menaruh tangannya di mulut Sheena
sementara Ranjiv memegang kepala dan rambut Sheena. Setelah itu, Indrani mulai mencekik Sheena hingga Sheena kehabisan nafas. Setelah itu, Indrani menyuruh Shampar untuk mengantarnya kembali ke apartemen. Ketiganya lalu menaruh mayat Sheena ke sebuah tas ransel, membuangnya di sebuah hutan yang jauh dari tempat tinggal Indrani, lalu membakarnya. Polisi terkejut karena mereka menemukan sebuah mayat yang terbakar 1 bulan setelah hilangnya Sheena. Bagaimanapun, saat itu mereka kesulitan mengidentifikasi mayat tersebut karena pembakarannya membuat wajah Sheena tidak teridentifikasi. Polisi pun merasa mereka telah menemukan cukup bukti untuk menangkap Indrani dan Ranjiv atas tuduhan pembunuhan. Tidak lama, polisi juga menangkap Peter atas tuduhan pencucian uang dan membantu pembunuhan Sheena. Peter ditemukan menciptakan berbagai rekening baru atas nama putri angkatnya Sheena. Dalam pengadilan, Indrani masih bersikeras bahwa Sheena masih hidup dan tinggal di Amerika Serikat karena berusaha menghindari tunangannya. Padahal saat itu, polisi telah mencocokkan DNA Sheena dan Indrani dan menemukan kesamaannya. Tidak hanya hasil DNA tersebut mengkonfirmasi bahwa mayat yang ditemukan merupakan mayat Sheena, tetapi juga mengkonfirmasi bahwa Sheena adalah putri Indrani. Singkat cerita, Ranjiv, Peter, dan Indrani dipenjara atas tuduhan pembunuhan, sementara supir Indrani menerima perawatan medis. Hingga saat ini, kasus Sheena belum sepenuhnya selesai, bahkan mulai mencurigai Rahul. Meski demikian, Indrani dan Peter masih menjalankan pengadilan terkait kasus Sheena dan belum diketahui ujungnya. Bapak Ibu, bayangkan seorang ibu yang serakah dan rela menukar nyawa anaknya demi uang yang lebih banyak. Hingga saat ini, Indrani dan Peter tidak memiliki hidup yang tenang karena mereka masih menjalankan pengadilan. Selain itu, apa yang dilakukan Indrani bisa dicegah bertahun-tahun sebelumnya. Indrani bisa saja membawa seluruh keluarganya untuk tinggal bersamanya. Bisa juga Indrani berkunjung ke desanya untuk melihat perkembangan anak-anaknya. Selain itu, Indrani dan Peter juga bisa melipat gandakan uang mereka melalui cara yang lebih halal, seperti trading forex. Trading forex tidak membutuhkan modal yang besar atau pengetahuan khusus, jadi pasti mudah bagi Indrani dan Peter untuk trading forex. Selain itu, Peter dan Indrani sudah memiliki manajemen uang yang baik karena mereka mampu membangun kekayaan mereka. Tetapi keserakahan justru menghancurkan hidup mereka, bahkan hidup keluarga mereka. Jika Bapak Ibu tertarik dengan kasus ini dengan lebih detail, silakan kunjungi channel YouTube Coffee House Crime. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.